Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Asni. Ya, hari ini kita ada pertemuan yang kelima dari pembelajaran matematika wajib ya. Nah, oh ya, sekedar informasi. Jadi kemarin itu ada informasi atau pengumuman bahwa kurikulum atau materinya itu ada beberapa yang dihilangkan, dipadatkan terus ada yang dihilangkan. Nah, untuk yang matematika wajib itu yang dihilangkan adalah induksi matematika seperti itu. Itu terkait pembuktian. Nah, hari ini kita akan masih sama mempelajari terkait program linier. Nah, ini kita baru masuk yang beneran ya dari program linier, yaitu menentukan nilai optimum. Nah, waktu pertemuan yang pertama di Prolin atau pertemuan kedua secara keseluruhan, itu sudah sampaikan bahwa atau di modul ya kalau nggak salah, itu pengertian Prolin adalah program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nah, nilai optimum ini itu bisa maksimum, bisa minimum ya, seperti itu. Optimum ya, bisa maksimal, bisa minimal gitu. Dari suatu persoalan linier. Nah, ini syaratnya ada beberapa macam. Maksudnya syarat ini disebut program linier gitulah atau persoalan linier gitu. Nah, syaratnya itu adalah yang pertama nanti di persoalan linier ini itu ada fungsi tujuannya atau fungsi objektif atau fungsi sasarannya yang hendak dicapai gitu, bentuknya linier ya gitu. Kemudian yang kedua adalah memiliki alternatif pemecahan. Maksudnya apa? Ya, intinya ada dia tuh diminta maksimal apa diminta minimal gitu loh. Misalnya, nah ini misalkan keuntungan maksimum dan atau pengeluaran biaya minimum gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada batas-batas atau syarat atau kendala. Jadi fungsi syaratnya, fungsi kendalanya gitu. Jadi kalau di dunia kehidupan sehari-hari itu mungkin dalam bentuk kayak modalnya seberapa gitu batasnya, kemudian bahan ini mentah ya, bahan mentahnya itu seberapa gitu. Nah, batas-batas ini juga dibentuk dalam pertidaksamaan linier yang kemarin sudah kita pelajari itu loh, yang kita menentukan DP-DP itu. Nah, ini misalkan contoh soal program linier. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi di sini Ustazah pengennya nilai optimumnya supaya mencari nilai maksimum dan nilai minimum ya gitu. Boleh sih kalau tergantung soal ya. Kalau nilai maksimum ya dicari maksimum aja. Kalau nilai minimum tok ya dicari nilai minimum aja gitu. Kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuan P sama dengan 8X plus 6Y. Jadi ini tujuannya. Ini P ini bisa diubah jadi apa aja. P, Q, R, S, A, B, C, D, E gitu. Dan selanjutnya, dan seterusnya gitu ya. Dengan syarat 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Ini titik koma itu pemisah ya. Terus ini 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini nilai maksimum, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum ini, dia adalah apa yang tadi? Kalau di sini tadi. Nah, ini yang mana? Menentukan ada apa? Ada alternatif pemecahan. Gitu. Gitu ya. Kemudian dari fungsi tujuan P sama dengan 8X plus 6Y. Nah, di sini namanya fungsi tujuannya atau fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Dan dengan syarat ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dinamakan dengan syarat atau fungsi kendala gitu. Kemudian, cara menyelesaikan suatu program linier itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel gitu ya. Ini harusnya SP, T, L, DV gitu. Jadi menentukan DP berarti seperti yang telah kita lakukan kemarin-kemarin itu kita menentukan DP. Kemudian mencari titik pojok atau titik kritis dari DP-nya. Yang ketiga adalah menentukan nilai optimumnya. Oke, misalkan contoh ini ya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum yang ini tadi ya contohnya ya. Yang ini tadi. Oke, ini.
Dari fungsi tujuan P sama dengan 8x plus 6y dengan syarat 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kalian cermati ini sebenarnya pernah sedikit Ustazah bahas gitu di pertemuan sebelum-sebelumnya soal ini gitu. Maksudnya yang terkait ini, pertidaksamaan ini. Nah, karena tadi, itu di pertemuan yang ketiga gitu. Kan sama nih. Boleh nanti dicek. Nah, untuk yang pertama tadi kita diminta untuk menentukan DP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini sudah Ustazah gambarkan ya. Ini nanti caranya gimana? Insya Allah kalian menurut Ustazah sudah tahu ya. Kalau masih lupa bisa dilihat di pertemuan yang ketiga gitu. Kalau nggak salah ini bisa diklik nanti gitu di PPT-nya. Kemudian habis itu kita akan menentukan titik pojok. Titik pojok itu apa? Titik pojok itu adalah ya titik-titik pojok. Pojok-pojoknya si daerah penyelesaiannya ini. Jadi titik pojoknya itu di sini, kemudian di sini, dan di sini. Nah, titik pojok ini kita namai dulu ya. Ini misalkan A, ini B, ini C, ini D gitu. Kita harus tahu titik pojoknya itu A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Kalau yang A itu kan udah kelihatan ya. Dia adalah titik 0,0, yang B 2,0, yang C 0,2 kan udah kelihatan di sini ada angkanya di sini. Tuh. Kan udah ada angkanya itu udah kelihatan. Kalau ini kan pojokan di sini kan titik apa sih? Titik awal gitu kan ya 0,0. Kemudian yang D ini kita cari tahu dulu. Dulu waktu SMA kelas 8 untuk mencari titik potong dua buah garis. Dua buah garis, ini garis yang ini dan garis yang ini. Kita kan menentukan titik potongnya pakai eliminasi gitu. Kalau yang ini dulu ini garisnya yang mana, ini garisnya, atau yang ini yang mana? Jadi titik D itu adalah perpotongan garis yang ini kan 3x plus 2y sama dengan 6 ini. Kemudian yang sebelah sini adalah 2x plus 3y sama dengan 6 gitu. Jadi kan asalnya dari sini, cuman diubah jadi sama dengan itu gitu. Lalu kita eliminasi ya, eliminasi tahu lah insya Allah. Jadi 2x plus 3y sama dengan 6, 3x plus 2y sama dengan 6. Kita mau ngeliminasi misalkan variabel y. Maka untuk mengeliminasi variabel y ini kita harus samakan koefisiennya. Kalau yang atas sudah kalikan dengan 2, yang bawah kalikan 3. Berarti 2x kali 2, 4x ya. Kemudian 3x kali 2, 6y ya, benar. Oh ya, 3y kali 2, 6y. 6 kali 2, 12, benar. 3x kali 3, 9x, benar. 2y kali 3, 6y, oke. 6 kali 8, 6 kali 3, 18, gitu. Habis itu kita kurangi. 4x dikurangi 9x, min 5x ya. 6y dikurangi 6y, hilang, habis. 12 dikurangi 18, min 6. Jadi x sama dengan 6 per 5, gitu. Maksudnya 6 per 5 itu kan hasilnya dari x sama dengan negatif 6 dibagi negatif 5. Negatifnya coret berarti 6 per 5. Udah ketemu nilai x berarti di sini. Nah, di sini itu adalah 6 per 5 gitu ya. Kemudian kita akan mencari nilai y, kita substitusikan. Kita misalkan substitusi ke persamaan yang awal, yang pertama ini. 2x plus 3y sama dengan 6. Oke, kita substitusi x-nya ya, 6 per 5. Berarti 2 kali 6, 12 per 5 ya. 2 kali 6, 12 per 5 plus 3y sama dengan 6. Lalu 12 per 5-nya kita pindahkan ke sebelah ruas sebelah. Nah, berarti kan jadinya 3y sama dengan 6, terus 12-nya 12 per 5 kan pindah jadi negatif ya. Kemudian ini kecoret ya, nggak apa-apa ya. Kemudian 3y sama dengan, nah 6-nya ini kita buat dia penyebutnya sama gitu. Kalau penyebutnya sama, otomatis kita harus jadikan dia per 5 kan ya. Supaya dia per 5, itu kan apa ya namanya, gimana caranya supaya kita jadi per 5? Kan yang bawah kali 5, yang atas juga dikali 5, berarti 6 kali 5 yaitu 30 gitu.
30 kurangi 12, 18 per 18 ya, kalau penyebutnya tetap 5. Jadi Y sama dengan 6 per 5 juga. Kok bisa? Ya bisa, ini tinggal dicoret aja. Jadi ini tinggal dicoret. Ini dapat 1, ini dapat 6. Gitu. Berarti 6 per 5. Maka titik D ini ya Y-nya juga 6 per 5 ya. Di sini 6 per 5. Gitu. Maka D-nya di sini adalah 6 per 5, 6 per 5. Kan koordinat X dulu. Oke. Titik A tadi. Apa titik A? 0,0 ya. 0,0. Kemudian B-nya 2,0. Oke. C-nya 0,2. D-nya 6 per 5 dari sini sama sini. 6 per 5. Ini koordinat X ya, yang di sini koordinat Y. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan nilai optimum. Karena fungsi tujuannya adalah P sama dengan 8X plus 6Y, maka kita masukkan aja 0 ini ke variabel X. Gitu ya. 0 di sini ke variabel Y, berarti 8 kali 0 plus 6 kali 0 sama dengan 0 ya. Kemudian ini 8 kalikan X-nya di sini masukkan 2. Ditambah 6 kali 0-nya dimasukkan, Y-nya masukkan ke 0. Kebalik ya, 0-nya masukkan ke Y maksudnya. Gini. Berarti berapa? 8 kali 2, 16 tambah 0, 16. Yang ini juga dimasukkan 8 kali 0 plus 6 kali 2. Berarti 0 tambah 12. Berarti 12. Demikian juga yang D. 8 kali 6 per 5 ditambah 6 kali 6 per 5 yang koordinat Y. Sama dengan 8 kali 6 kan 48. 6 kali 6, 36. Oke, 48 tambah 36, 84. Kemudian disederhanakan 84 dibagi 5, yaitu 16, 4 per 5. Gitu. Nah, ini yang Ustazah kuning-kuning ini adalah nilai-nilai dari titik-titik pojok. Gitu. Nah, lalu kita tentukan yang paling kecil nilainya itu adalah nilai minimum, dan yang paling besar itu adalah nilai maksimum gitu. Mana yang paling kecil? Dari 0, 16, 12, 16, 4 per 5. Kan yang 0, berarti di sini adalah nilai minimum. Dan nilai maksimumnya itu adalah yang paling besar, yaitu 16, 4 per 5. Gitu. Jadi ini nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 16, 4 per 5. Tuh. Oh ya, jangan keliru ya, misalkan di sini ada 8, yang ini ya, misalkan ini 8, terus kurung 6 per 5. Ini artinya dikalikan ya, di sini tuh artinya dikalikan. 8 kali 6 per 5 ada kurungnya. Kalau di sini 16, 4 per 5, ini bukan perkalian. Yang ini tuh bukan perkalian ya, jadi 16 pecahan biasa, 16, 4 per 5. Jadi bedakan, yang satu ada kurungnya, satu enggak. Itu berbeda loh ya, gitu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa chat di kolom diskusi, gitu. Kemudian, selanjutnya kalian bisa latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Gitu aja. Semoga dimudahkan. Ini intinya sama ya, menentukan nilai. Kalau yang nomor 1 itu menentukan nilai maksimum, kalau yang nomor 2 nilai minimum, gitu. Sekian, afwan kalau Ustazah ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.